Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program Belajar Mentasrif dengan panduan contoh dari kitab Amsilatut Tasrif. Sebuah kitab yang cukup populer untuk belajar dan mempraktekkan tasrif, baik tasrif istilahi maupun tasrif lugawi. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya ataupun kitab yang judul lainnya, teman-teman bisa menghubungi nomor WA melalui link yang kami sediakan di deskripsi video di bawah. Baik, mari kita mulai saja pembahasannya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah memulai pembahasan dan mempraktekkan tasrif istilahi dari fi'il sulasi mujarrad. Wazan fa'ala yaf'ulu dengan bina ajwaf wawi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya dengan bentukan binanya saja yang berbeda, yaitu dengan bina nakis wawi. Bina nakis wawi pada fi'il sulasi mujarrad adalah suatu susunan kata kerja ataupun fi'il yang pada lam fi'ilnya merupakan huruf illat, yaitu berupa huruf wawu. Bina nakis wawi ini juga memiliki sebutan yang lain, yaitu fi'il mu'tallam, dan disebut dengan nakis karena pada huruf lam fi'ilnya dia tidaklah berharokat, seakan-akan huruf fi'il itu berkurang hurufnya, terutama dikala dalam kondisi jazm ataupun disukunkan. Seperti yang kita lihat contoh di layar dalam pembentukan sigot fi'il madinya dengan menggunakan kata goza yang bermakna dia laki-laki telah menyerbu ataupun menyerang. Kata goza ini memiliki bentukan kata asalnya, yaitu kata gozawa. Dalam sigot fi'il madi ini, huruf illat wawu mengalami proses i'lal ataupun qalb sehingga dirubah menjadi huruf alif. Dikarenakan huruf yang sebelumnya yang berada pada posisi ain fi'il berharokat fathah. Namun, jika huruf sebelumnya berharokat kasroh ataupun berharokat dhammah, maka lam fi'ilnya ditetapkan dengan huruf asalnya, yaitu huruf wawu. Contohnya seperti kata sarwa yang bermakna mereka berjalan. Lanjut pada bentukan sigot fi'il mudhari'nya, huruf ilat wawu pada lam fi'ilnya tidak dapat menerima harokat, alias hanya bisa disukunkan yang harus disesuaikan dengan harokat huruf yang sebelumnya. Pembentukannya seperti biasa dengan memasukkan huruf mudhoro'ah, yaitu huruf ya berharokat fathah di awal kata. Lalu kita sukunkan huruf pada posisi fa fi'ilnya dan mendomahkan pada posisi ain fi'ilnya, sehingga huruf pada lam fi'ilnya menyesuaikan harokat domah di ain fi'il, dan huruf yang sesuai dengan harokat tersebut yaitu huruf wawu. Kita membacanya yaitu yagzu, yang artinya dia laki-laki sedang menyerbu atau menyerang. Lanjut pada bentukan sigot masdar taukid. Pembentukannya yaitu berasal dari fi'il madi yang kita jazmkan pada ain fi'ilnya.
Sedangkan huruf ilat wawu di posisi lam fiilnya pada umumnya menerima harokat tanwin, yaitu berupa fathatain, dengan tetap mendapatkan huruf tambahan setelahnya yaitu huruf alif, sehingga kita membacanya gozwan, yang bermakna penyerbuan ataupun penyerangan. Pembentukan sigot selanjutnya adalah isim fa'il. Pembentukannya berasal dari sigot fi'il madi dengan menambahkan huruf alif setelah fa fi'ilnya dan mentanwinkan pada posisi ain fi'ilnya menjadi kasrotain. Dan yang terakhir yaitu dengan membuang huruf ilat pada lam fi'il sehingga tidak nampak dalam penulisannya. Kita membacanya yaitu gozin, yang artinya orang yang menyerbu ataupun orang yang menyerang. Pembentukan sigot yang selanjutnya adalah isim maf'ul. Pembentukannya berasal dari sigot fi'il mudhore dengan mengganti huruf mudhora'ah ya-nya menjadi huruf mim di awal kata. Dan terakhir, kita mentasdidkan pada posisi lam fi'ilnya yang berupa huruf ilat wawu, serta mentanwinkannya dengan dommatain. Sehingga jika kita membacanya yaitu makzuwun, yang artinya orang yang diserbu ataupun orang yang diserang. Lanjut kepada sigot selanjutnya, yaitu bentukan fi'il amar. Pembentukannya masih sama berasal dari fi'il mudhore dengan mengganti huruf ya mudhoro'ah di awal kata menjadi huruf hamzah. Dan terakhir, kita membuang huruf ilat pada lam fi'ilnya, sehingga kita membacanya ugzu, yang artinya serbulah atau perangilah. Lanjut kepada bentukan sigot selanjutnya adalah sigot fi'il nahi. Pembentukannya masih dari sigot fi'il mudhore, akan tetapi sebelumnya kita memasukkan terlebih dahulu yaitu huruf la nahiyah yang berharokat fathah di awal kata. Lalu kita mengganti huruf ya mudhoro'ah menjadi huruf ta mudhoro'ah yang berfungsi untuk mukhotob ataupun lawan bicara. Dan terakhir, kita membuang huruf ilat pada lam fi'ilnya. Jadi kita membacanya la takzu, yang artinya janganlah kau serbu ataupun janganlah kau perangi. Kita lanjut kepada bentukan sigot berikutnya, yaitu isim zaman dan isim makan. Pembentukannya mengambil dari sigot fi'il mudhore dengan mengganti huruf ya mudhoro'ah dengan huruf mim dan memfathahkan pada posisi ain fi'ilnya. Lalu untuk posisi lam fi'ilnya, karena merupakan huruf ilat, maka harus disesuaikan dengan harokat pada huruf sebelumnya, yaitu fathah pada ain fi'il. Dan pasangan yang sesuai dengan harokat fathah adalah huruf alif. Namun untuk penulisannya kita menggunakan huruf alif maksuroh, dikarenakan alif ini berada di akhir kata yang tidak dapat menerima harokat. Kita membacanya yaitu magzan, yang bermakna waktu penyerbuan ataupun tempat penyerbuan. Bentukan sigot yang terakhir adalah sigot isim alat. Pembentukannya mirip dengan sigot yang sebelumnya, yaitu sigot isim zaman dan sigot isim makan. Hanya saja harokat pada huruf mim di awal kata
bukanlah berharokat fathah, akan tetapi diganti dengan harokat kasroh. Kita membacanya migzan, artinya waktu penyerbuan ataupun penyerangan. Setelah penjelasan bentukan pola dari setiap sigot yang ada dengan bina nakis wawi, kita mulai mempraktekkan tasrif dari wazan fa'ala yaf'ulu dengan mauzun da'a yad'u. Da'a, dia laki-laki telah menyeru. Yad'u, dia laki-laki sedang menyeru. Dan seperti yang kita lihat di layar, terdapat tabel praktek tasrif istilahinya dari sigot fi'il madi hingga sigot isim alat. Baik, mari kita mulai saja coba praktekkan. Da'a yad'u da'wan da'in mad'uun ud'u la tad'u mad'an mad'an mid'an. Kita coba sekali lagi. Da'a yad'u da'wan da'in mad'uun ud'u la tad'u mad'an mad'an mid'an. Kata da'a bermakna dia laki-laki telah menyeru. Lalu kata yad'u bermakna dia laki-laki sedang menyeru. Kata da'wan bermakna penyeruan. Da'in maknanya penyeru. Mad'uun artinya orang yang diseru. Ud'u serulah. La tad'u janganlah kau seru. Mada'an bermakna tempat ataupun waktu menyeru. Mida'an alat untuk menyeru. Setelah mempraktekkan mauzun da'a yad'u, kita juga bisa menggunakan mauzun yang lainnya yang sama-sama binanya adalah bina nakis wawi, yaitu tala yatlu. Tala, dia laki-laki telah membaca. Yatlu, dia laki-laki sedang membaca. Baik, kita mulai coba praktekkan. Tala yatlu talwan talin matluun utlu la tatlu matlan matlan mitlan. Kita coba sekali lagi. Tala yatlu talwan talin matluun utlu la tatlu matlan matlan mitlan. Kata tala bermakna dia laki-laki telah membaca. Lalu yatlu bermakna dia laki-laki sedang membaca. Kata talwan bermakna bisa pembacaan. Lalu talin yaitu orang yang membaca. Matluun orang yang dibaca. Utlu bacalah. La tatlu janganlah kau baca. Matlan yaitu tempat ataupun waktu membaca. Mitlan artinya waktu membaca. Kita praktekkan sekali lagi dengan menggunakan mauzun yang berbeda, yaitu roja yarju. Roja dia laki-laki telah mengharap. Yarju dia laki-laki sedang mengharap. Kita mulai praktekkan. Roja yarju rojuan rojin marjuun urju la tarju marjan marjan mirjan. Kita coba sekali lagi. Roja yarju rojuan rojin marjuun urju la tarju marjan marjan mirjan. Kata roja bermakna dia laki-laki telah mengharap. Lalu yarju bermakna dia laki-laki sedang mengharap. Rojwan bermakna pengharapan. Rojin bermakna orang yang mengharap.
marjuun, orang yang diharap. Urju, haraplah. La tarju, janganlah kamu mengharap. Marjan, tempat ataupun waktu mengharap. Dan terakhir, mirjan adalah alat untuk mengharap. Setelah tadi kita telah mempraktekkan beberapa contoh tasrif dari wazan fa'ala yaf'ulu dengan bina nakis wawi, maka masih banyak lagi contoh mauzun yang dapat kita pakai untuk latihan teman-teman di rumah sebagai proses dalam melancarkan dan membiasakan praktek tasrif istilahi ini. Kata-kata itu diantaranya adalah yang pertama, bada yabdu buduwan, maknanya tampak. Yang kedua, nama yanmu numuwan, maknanya bertumbuh besar. Yang ketiga, naha yanhu nahwan, maknanya menuju sesuatu. Yang keempat, naja yanju najatan, maknanya selamat. Yang kelima, mato yamtu matwan, maknanya cepat jalannya. Yang keenam, lago yalgu laguan, artinya bercakap. Yang ketujuh, qala yaqlu qolwan, maknanya menggoreng. Yang kedelapan, ata ya'tu utuwan, maknanya sombong. Yang kesembilan, ada ya'du uduwan, maknanya berlari. Yang kesepuluh, afa ya'fu afwan, artinya memaafkan. Yang kesebelas, daja yadju dajuan, artinya gelap. Yang ke-12, dana yadenu dunuwan, maknanya dekat. Yang ke-13, karo yakru karuan, maknanya menggali. Yang ke-14, khola yakhlu khuluwan, maknanya yaitu kosong ataupun sunyi. Yang terakhir, yang ke-15, ala ya'lu uluwan, maknanya adalah tinggi. Biiznillah, dengan sering melazimkan latihan tasrif istilahi ini, teman-teman insya Allah akan mendapatkan banyak faedah untuk lebih cepat menguasai bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian video ini. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.